Pemirsa, polisi kembali menangkap seorang pelaku begal. Dia adalah Muhammad Abdul Hamid, warga Dusun Pasembon, Desa Sambirjo, Kecamatan Bangurejo. Proses penangkapan berlangsung pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Pria ini pun dibekuk di rumahnya dengan penangkapan tidak berlangsung mudah karena tersangka mencoba melawan petugas sehingga polisi terpaksa menumpukan kaki pelaku dengan tembakan. Saat dilakukan penggeledahan di rumah tersangka, polisi menemukan seluruh barang berharga milik korban. Semua barang korban seperti HP, STNK kendaraan, kartu ATM, dan identitas milik korban masih utuh. Hanya uang korban yang berjumlah kurang lebih 200.000 sudah dibelanjakan pelaku. Kapolres Banyuwangi AKBP Taufik Herdiansyah Jenardi menjelaskan, peristiwa kekerasan jalanan ini terjadi pada Selasa 1 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Lokasinya di hutan Jati Rajak, Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo. Ketika itu, korban sedang dalam perjalanan ke rumahnya. Orang nomor 1 di jajaran Polres Banyuwangi ini menyatakan pelaku menghentikan korban secara paksa. Selanjutnya, pelaku meminta paksa barang milik korban. Korbannya merupakan Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Banyuwangi, Bara Putri Rianda, warga Dusun Sumber Mulyo, Kecamatan Tegal Brimo. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap tersangka pada Selasa sore. Dari hasil pengembangan dan penyidikan, ternyata tersangka merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor di wilayah Singaraja. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap tersangka pada Selasa sore. Dari hasil pengembangan dan penyidikan, ternyata tersangka merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor di wilayah Singaraja, Bali. Pelaku baru bebas dari penjara sekitar bulan Agustus 2018. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun. Kepada polisi, tersangka mengaku melakukan aksinya seorang diri. Dia juga menyebut aksi begal itu baru dilakukan pertama kali. Pada siang hari ini, Polres Banyuwangi dan hal ini Satreskrim Polres Banyuwangi meliris memberikan informasi kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan, yaitu modus begal terkait dengan kejadian pada tanggal 1 Januari 2019 sekitar pukul 22 yang terjadi di daerah kawasan Desa Karetan di Kecamatan Purwoharjo yang menimpa korban saudari Bara Putri Rianda. Nah, kemudian bahwa Satreskrim Polres Banyuwangi sekitar tanggal 8 Januari kemarin sekitar pukul 17.00 telah mengamankan seorang terduga pelaku berinisial MAH alias H di sebuah rumah di daerah Pasembon, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi. Adapun modus yang dilakukan oleh tersangka adalah pada saat korban melintasi daerah kawasan hutan di Desa Karetan tersebut, tersangka memberhentikan korban dengan cara paksa, kemudian menyuruh melakukan dan meminta barang-barang yang dimiliki oleh korban untuk diserahkan kepada pelaku. Karena pelaku tidak memberikan dan ada sedikit perlawanan, maka korban ada sedikit perlawanan terhadap pelaku, maka pelaku melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap dengan korban sampai dengan terjatuh. Nah, karena di situasi pada saat di TKP kemudian ada kendaraan yang akan lewat, maka pelaku kemudian melarikan diri dengan membawa barang-barang yang dimiliki oleh korban, di antaranya handphone dan identitas lainnya maupun ATM. Dari hasil penangkapan kemudian kita kembangkan dan kita penggeledahan, kemudian di rumah para pelaku, alhamdulillah dengan hasil kerja keras oleh anggota kami dan informasi dari masyarakat ditemukan barang-barang milik korban yang masih
persis sama sesuai dengan apa yang pada saat kejadian di tanggal 1 Januari itu masih berada di rumah tersangka pada saat penangkapan tersebut. Di antaranya sebuah handphone, sebuah STNK kendaraan yang dimiliki oleh korban, kemudian identitas lain, ada KTP, kemudian NPWP dan kartu ATM. Kasus pengembangan ini kemudian para pelaku, terkait dengan pelaku itu dikenai pasal 365 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun. Ya betul, jadi hasil pengembangan informasi kalau kita gali keterangan bahwa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman terkait dengan kasus curanmor di Singaraja dan baru lepas dari tahanan di Pulau Bali sekitar bulan Agustus tahun 2018 yang lalu. Dari pengembangan ini juga yang bersangkutan mampu melakukan tindak pidana ini tunggal atau seorang. Sing gitu enggak. Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.